Halo, selamat datang di channel YouTube Autotrend. Kali ini saya berada di daerah Cikarang, lebih tepatnya di bengkel Podo Penaipen. Samping saya selaku owner dari Podo Penaipen, kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang dunia modifikasi, khususnya motor garapan dari Podo Penaipen. Langsung saja di samping saya, selamat datang Mas. Selamat datang Mas Don, makasih udah mampir. Siap. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Nama lengkap saya Supriyono, yang akrab biasa dipanggil Mas Pri. Saya tinggal di daerah Cikarang, di perumahan Jaya Sampurna Residen. Nah, sekarang untuk yang workshop baru sekarang pindah di perumahan JSR. Oke. Untuk samping kita ini ada motor bergaya street racing. Ya. Ini motor apa kalau boleh tahu Mas? Ini untuk motor fiction kisaran tahun 2016 kemungkinan ini. Terus kita kupas ya semi ala street racing, cuman masih pemula Mas. Oke. Masih novice lah. Oke. Jadi masih bisa dipakai buat harian ataupun selanjutnya buat selfie, atau bahkan ntar dijenjang untuk perkontesan. Mungkin insya Allah akan di konsep seperti itu. Kalau boleh tahu ini pemiliknya punya siapa Mas? Untuk owner sendiri ini dari Mas Cemong sendiri, Cemong Dirgeret, mungkin biasa teman-teman barangkali ada yang kenal. Jadi untuk request pembuatan di kelas novice street racing. Pengerjaan berapa lama Mas untuk motor street racing ini? Untuk pengerjaan sendiri sih sebenarnya tergantung penyediaan barang nih Mas. Jadi barang kan sebagian ada yang online, terus ada yang ini juga apa dari teman-teman juga untuk ngusahain, tapi kurang lebih kisaran 2 bulan lah Mas untuk pengerjaan keseluruhan pengadaan barang. Oke. 2 bulan berarti termasuk waktu yang lama atau sebentar tapi hasilnya lebih maksimal. Iya. Kita lihat sedikit di ubahan pada sektor area stang. Apa saja sih Mas yang dirubah? Ini dari Fiction sendiri sebenarnya untuk setangnya nggak seperti ini, kita ubah pakai setang jepit dari Nui. Terus kita untuk sementara pakai sistem kopling masih kopling standar, walaupun ada perubahan dari sisi handle. Terus untuk pengereman sendiri kita masih tetap masih standar juga, cuman kita rubah untuk dari variasi part gitu Mas, dari keluaran Brembo. Oke. Untuk aksesoris yang di area tengah speedometer ini ada aksesoris itu? Untuk aksesoris sendiri kita untuk speedometer kita masih pakai replika Koso, terus ada voltmeter juga. Terus untuk kelebihan yang lain untuk holder kita masih pakai standar Daytona ini Mas. Untuk gas spontannya holder masih berfungsi semua seperti ya fashion style atau masih safety untuk harian gitu Mas. Untuk hand gripnya pakai apa ini Mas? Hand grip kita pakai Kitako Mas. Oke. Pakai Kitako. Kisaran harga di area stang ini kisaran berapa Mas? Ya kemungkinan kalau daerah Setang ini estimasi sih sekitar 1.500 Mas. Oke, berarti bisa dibilang 1.500.000-an ya? Iya. Oke. Kita lanjut di daerah sektor kaki-kaki, terutama di area kaki depan. Apa saja sih Mas yang diaplikasi di motor ini? Untuk kaki depan kita untuk tabung shock sendiri kita udah ubah dari standar ke kartel, terus kita chrome, terus kita balut dengan warna kuning candy untuk menserasikan aksesoris yang ada. Terus untuk tromol sendiri kita coba ubah pakai tromol Mio, kita kartel, kita slot. Terus untuk kaliper sendiri kita pakai Brembo yang monoblok. Terus cakram sendiri kita pakai Nissin. Jari-jari kita pakai Osaki yang pelangi, kita pelintir. Terus untuk sektor kaki-kaki untuk yang apa namanya pelek kita pakai DFT, kita slot. Dan ban depan kita pakai ukuran 45 per 90 keluaran dari dulu. Oke. Kita pindah ke area sisi sektor belakang. Untuk sektor belakang apa saja yang dirubah Mas? Untuk sektor kaki belakang kita coba mulai dari step, kita dari bentuk standar kita rubah jadi pakai Nui, kita slot dan berwarna kuning. Kita balut dengan kaki-kaki. Untuk arm sendiri kita pakai Bipro Mas. Keluaran dari Bipro.
yang PNP khusus fiction. Jadi ini PNP fiction kita tinggal pakai mengaplikasikan karena ini masih safety riding lah buat harian gitu Mas. Jadi kita nggak terlalu banyak perubahan. Terus untuk kaliper sendiri kita bikin cakram, sama untuk kalipernya kita pakai Brembo. Terus disnya kita pakai Nissin juga, tromolnya kita pakai Ninja Mas, kita ubah pakai Ninja. Kita slot dan kita kartel, sama jari-jari kita pakai pelangi, kita pelintir, dan pelek kita pakai DFT, kita slot. Oke, kalau untuk pelek pun ukurannya sama Mas, depan sama belakang? Ya, untuk ukuran pelek depan belakang kita pakai 140, yang depan belakang juga sama 140 Mas. Oke. Dari tingkat kesulitan di area kaki-kaki ini, apa sih Mas yang kesulitannya kalau boleh tahu? Ya, berhubung ini kan dari tromol belakang ataupun depan kan udah rubahan nih Mas. Yang tadinya mungkin pelek racing jadi pelek jari-jari, terus asnya pun juga ada yang dirubah karena yang depan kita pakai Mio, belakang kita pakai Ninja, otomatis banyak yang perlu dirubah Mas. Oke. Ya, kesulitannya mungkin penggantian bearing ataupun main bos-bosan kanan kiri biar posisi roda itu center, mungkin seperti itu Mas. Untuk suspensi belakang itu pakai apa Mas? Untuk suspensi belakang sementara kita masih pakai ori. Jadi kita menyesuaikan budget yang ada, kita sementara pakai ori. Next kedepannya akan kita ubah untuk part-part variasi biar menambah padat ataupun menarik di tampilannya gitu Mas. Untuk sektor area knalpot nih Mas, pakai aplikasi apa? Soalnya warnanya agak sedikit rainbow atau two-tone gini. Oh ya, untuk knalpot sendiri kita percayakan ke RJM Muffler ya, karena request dari si pemilik motor sendiri untuk minta dengan berbrand RJM, mungkin seperti itu, dan blue color gitu Mas, biar kelihatan rame meriah, makanya dia pengennya yang ada warna-warninya, mungkin seperti itu Mas. Kita ubah jadi part racing ya, karena alirannya racing, mungkin seperti itu. Untuk di area engine Mas, ini apa Iya. aja yang dirubah Mas? Untuk bagian engine kita masih paling blok kanan kiri kita pakai ori, cuman kita chrome, kita poles. Terus untuk filter sendiri udah kita ubah menjadi pakai velocity. Terus di cover radiator kita percantik dengan cover. Terus dari air coolernya sendiri kita masih fungsi, ada di situ ada penampung radiator dari CNC keluaran dari iTech yang kita kartel untuk menarik ataupun biar kelihatan padat, mungkin seperti itu. Tapi untuk sentuhan chrome ini, chrome dari mana Mas? Chrome ini kemarin kita ambil dari Star Chrome ya, karena si request dari pemilik motor ini kan sebenarnya kita ada dua lubang, satu si A satu si B. Oke. Ya mungkin dia cenderung ke arah sini gitu, ya udah kita aplikasikan ke sesuai request si pemilik. Berarti untuk area yang di chrome itu ada di sektor shock depan, tromol, engine cover, hingga tromol belakang Mas ya? Iya, untuk karena kalau semuanya kita chrome mungkin kurang menarik atau padat, makanya kita seperlunya aja gitu yang di chrome Mas. Yang sekiranya perlu di chrome, dan insya Allah kan next kedepannya itu sesuai, kita masukkan sesuai regulasi yang ada di Autotrend, mungkin seperti itu kan. Jadi hanya sekedar pemanis, biar ntar lainnya kita padu dengan part-part yang berbau anodes atau part-part racing yang berbau variasi. Selain di area sektor kaki-kaki, ubahan lainnya pun ada di area body dari Yamaha Vision ini. Yamaha Vision ini kalau boleh tahu Mas, warnanya apa Mas? Ya, kalau untuk warna sendiri kita pakai warna nge-mix nih Mas, karena pengennya beda dari yang lain. Jadi bukan warna pasaran ataupun warna pabrikan. Jadi ini nge-mix dari warna candy hijau dioplos pakai warna biru sedikit. Jadi untuk tampilannya mungkin ya seperti yang bisa Mas Don lihat, mungkin bisa seperti ini. Selain ubahan itu, untuk bahan catnya Mas? Oh, untuk bahan cat kita percayakan untuk cat kita dari Color King, dan epoxy sendiri kita percayakan ke Belanova, dan untuk finishing terakhir kita tetap masih pakai Blinken karena untuk ya standar kami kita pakai Blinken gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga akan pakai brand-brand lain sesuai request si owner itu sendiri. Untuk stripping ini bikinan siapa Mas, kalau boleh tahu? Untuk stripping kita percayakan ke D3
Ya karena mungkin si pemilik motor pengen lebih menarik atau lebih berbeda dari yang lain, makanya kita percayakan ke D3. Inovasi ataupun modelnya saya percayakan untuk D3 yang kita online di Malang. Oh, di Malang bengkelnya? Iya, bengkelnya di Oh, Malang. lumayan jauh juga untuk di Malang ya, untuk stripping ya. Makanya masih banyak part-part sebenarnya yang masih online di sini, Mas. Makanya pengerjaannya agak lama. Oke. Untuk sisi jok, Mas, untuk sisi jok ini motif apa ini, Mas? Untuk jok sendiri kita coba pakai motif karbon keluaran dari Bakers. Terus warna kuning kita ambil untuk menyesuaikan warna aksesoris yang kita pakai gitu, Mas. Oke. Makanya kita ambil pakai warna kuning. Agar lebih serasi dengan tampilan kaki-kaki ya. Iya, mungkin seperti itu. Untuk kisaran harga total semuanya dari ubahan ini, kisaran berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Kalau ini kan masih tingkat pemula nih, Mas. Jadi masih banyak part-part yang ori yang kita pakai. Estimasi sih ini masih kisaran 15-an. Termasuk wah juga ya kalau untuk ubahan street racing novice ini. Oke, Mas, mungkin bisa kasih pesan dikit nggak sih untuk pecinta otomotif tanah air? Iya. Ya, untuk pesan saya buat teman-teman pecinta otomotif khususnya di untuk kontes atau modifikasi motor, tetap teruslah berkarya, jangan patah semangat, karena apa ya, tren-tren terkini ataupun model-model terkini khususnya buat anak muda, jangan sampai kendor lah apabila emang mau menyalurkan hobinya, kesenangannya. Ya intinya tetap terus berkarya di jalurnya sesuai hobi yang kita punyai. Tuh, ingat, tetap semangat untuk dunia modifikasinya. Ya, Jangan pernah menyerah. mungkin seperti itu. Bila ingin mampir atau singgah ke Podok Penae, bisa langsung kemana, Mas, alamatnya? Alamatnya bisa langsung datang ke bengkel kami, beralamatkan di Perum Jaya Sampurna Residen, Blok D/6 ataupun Blok D1 nomor 8, Desa Serang Baru, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan nomor telepon 0812 88 4321 25. Bisa WA, bisa telepon. Kami dari Mas Pri Podok Penae Pen siap membantu. Oke, jangan lupa mampir jika ingin modifikasi dari simple, harian, hingga modifikasi bergaya kontes. Mungkin itulah sedikit review tentang modifikasi motor kali ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu lagi di selanjutnya.